Nantinya dari aset-aset yang sudah disita dan dinyatakan sudah dirampas negara, ini akan diperhitungkan untuk mengurangi uang pengganti. Jelang 88 tas branded Sandra Dewi yang akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari, ternyata terungkap fakta yang mengejutkan tentang tas mewah artis kelahiran Bangka Belitung ini yang disita ternyata terbukti sebagai barang KW alias palsu. Menurut data, tas Sandra Dewi yang ternyata palsu itu lantaran tidak dapat diidentifikasi serta diautentifikasi. Termasuk aset yang ada di istrinya. Sepanjang itu ada aliran dari yang bersangkutan ya dari HP Mis. Tapi kalau memang itu sifatnya pribadi dan memang tidak ada, ya itu kita tidak menyentuh ke sana. Di antara 6 tas Sandra Dewi yang palsu itu terdiri dari tas mewah model Lindy 20 warna coklat dengan harga asli dibanderol 170 juta rupiah. Ada pula tas mewah klasik double flap bag berwarna merah. Ada pula tas mewah medium bobby bag warna coklat. Channel model klasik dengan harga asli 62,5 juta. Juga tas branded double flap bag medium dengan harga asli 73 juta rupiah. Lalu tas mewah mini stem B 2023 bahan lainnya, warna beton yang ditaksir harga aslinya senilai 150 juta. Dengan 88 tas itu gimana Mbak? Kabar tas mewah Sandra Dewi ternyata palsu langsung heboh dan dibahas oleh warganet di jagat media sosial. Sejumlah netizen ternyata kaget karena sekelas Sandra Dewi memakai barang palsu. Dan ini berarti Sandra telah kehilangan semua kemewahannya. Nantinya dari aset-aset yang sudah disita dan dinyatakan sudah dirampas negara, ini akan diperhitungkan untuk mengurangi uang pengganti. Di lain sisi, di saat ujian datang bertubi-tubi menimpa dirinya, Sandra pun bertanya kepada dirinya, mengapa semua orang yang dulu dekat dengannya kini satu persatu meninggalkannya? Perjuangan Sandra Dewi menangis di pengadilan hingga mengajukan gugatan aset akhirnya sia-sia usai gugatannya dicabut. Kejaksaan Agung segera melelang sejumlah aset Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi setelah disita Badan Pemulihan Aset dan dirampas oleh negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan Kapus Penkum Kejagung lewat rilis resmi kepada awak media. Proses penyidikan dan sampai penuntutan itu kan ada beberapa aset milik Harvey Mois yang bisa termasuk sebagian aset milik istrinya Sandra Dewi. Tidak tanggung-tanggung dalam perkara ini, aset yang semula diajukan keberatan oleh Sandra Dewi dan akan segera dilelang, diantaranya 88 tas mewah, logam mulia, hingga deposito senilai 33 miliar, serta 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, rumah di kawasan elit Pakubuwono di Kebayoran Baru, dan rumah di Permata Regensi, Jakarta Barat. Sandra tak hanya bisa pasrah kehilangan aset yang nilainya sangat fantastis itu, tapi juga pasrah mengurus anaknya seorang diri, lantaran suaminya Harvey Mois divonis 20 tahun penjara dan resmi menjalani masa tahanan di Lapas Cibinong sejak Juli 2025. Dan selama itu pula, ia harus berpisah dengan suaminya yang telah memberinya 2 orang anak itu. Dan benarkah alasan suami wajib militer untuk anak-anaknya yang menggemari BTS, grup idola pria Korea Selatan yang populer di seantero negeri itu tak lagi mempan? Dan akankah Sandra tetap setia menunggu Harvey yang dipenjara puluhan tahun? Secara aturan keluarga bisa menjenguk. Secara aturan keluarga bisa menjenguk. Tiba-tiba saja dari pihak pemohon mencabut permohonan keberatan, yaitu dari pihak Sandra Dewi dan kawan-kawan seperti itu. Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya Haris Arthur memilih untuk mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset miliknya. Dalam sidang lanjutan keberatan penyitaan aset di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa kemarin. Sidang yang sedianya beragendakan pembacaan kesimpulan berubah menjadi sidang terakhir usai majelis hakim menerima permohonan pencabutan gugatan dari Pisa Sandra Dewi.
Sayangnya, usai persidangan, kuasa hukum Sandra Dewi memilih bungkam. Ia bahkan tak mampu menjelaskan mengapa memilih untuk mencabut gugatan di tengah persidangan yang mulai seru. Kita juga baru tahu tadi pas persidangan bahwa kuasa dari pemohon, pendapat kuasa dari para pemohon, Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan juga Raymond Gunawan, bahwa mereka akan mencabut gugatan atau permohonan keberatannya ini. Alasan pencabutan gugatan keberatan terkait perampasan aset justru dijelaskan oleh Andi Saputra, juru bicara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut pihak pengadilan, Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan perampasan aset karena menghormati keputusan Mahkamah Agung atas Harvey Mois terkait kasus korupsi Tata Niaga Timah yang ikrah atau putusan yang sudah berkekuatan tetap. Terima kasih teman-teman media bahwa benar hari ini hari Selasa 28 Oktober sedianya agendanya adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Tetapi tadi sudah kita lihat bersama bahwa tiba-tiba saja dari pihak pemohon mencabut permohonan keberatan, yaitu dari pihak Sandra Dewi dan kawan-kawan seperti itu. Dan tadi sudah kita lihat bersama, kita menyaksikan persidangan sendiri bahwa salah satu alasan pencabutan adalah karena pihak pemohon yaitu menghormati putusan Harvey Mois dalam kasus tindak pidana korupsi PT Timah seperti itu. Dan kemudian sudah kita lihat bersama majelis hakim yang diketuai oleh Pak Rios Rahmanto, kemudian anggota Pak Sunoto dan Pak Mardianto mengabulkan permohonan pencabutan keberatan tersebut seperti itu. Oke Pak, walaupun memang mereka sudah mengajukan pencabutan gugatan, apakah masih ada kemungkinan mereka untuk mengajukan langkah hukum lainnya Pak? Ya, karena ini sifatnya permohonan dan belum masuk pokok perkara, maka masih diberikan peluang kepada siapa dalam hal ini Sandra Dewi untuk mengajukan kembali mengajukan keberatan seperti itu. Mungkin alasan untuk mencabutnya seperti apa juga? Seperti yang disampaikan tadi dalam sidang, alasan pencabutan adalah pihak pemohon menghormati putusan Harvey Mois yang dalam hari ini sudah inkrah seperti itu. Pak, mungkin tadi apa saja sih yang barang-barang yang ada yang disita yang dirampas oleh negara? Mungkin boleh nominalnya juga berapa? Oke. Sebagaimana diketahui dalam permohonan keberatan yang untuk disita yaitu perhiasan ada 140-an item, kemudian ada tas 88 tas, kemudian rumah di Kebayoran Baru, kemudian rumah di Jakarta Barat, kemudian ada 2 kondominium di daerah Serpong, dan kemudian pemblokiran sejumlah rekening lebih dari miliaran lah seperti itu aja. Dan barang-barang tersebut sudah dieksekusi? Ya, soal eksekusi dan eksekusi itu kewenangan daripada kejaksaan. Pak, mungkin dari barang-barang tersebut nantinya akan dilelang kembali untuk negara atau bagaimana sih? Soal lelang dan sebagainya itu kewenangan kejaksaan. Oke, aman semua? Siap, terima kasih banyak Pak Andi. Ya, kasih. Memang ketika surat keberatan atas perampasan aset yang dimaksud dilayangkan, pihak Kejaksaan Agung langsung meresponnya. Karena perkara yang membelit Harvey Mois yakni korupsi Tata Niaga Timah sudah putusan Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi pun Harvey Mois tetap dinilai bersalah dan merugikan negara 300 triliun. Bahkan di tingkat kasasi ia dihukum 20 tahun penjara, denda 1 miliar plus diwajibkan mengganti kerugian negara senilai 420 miliar. Sebab itulah pada sidang pekan lalu, saksi dari Kejagung Max Jefferson dengan lantang membeberkan bahwa Harvey Mois mengalirkan dana ke Sandra. Selain itu terkuak fakta jika Sandra Dewi menggunakan rekening atas nama asistennya. Kabarnya gara-gara langkah Sandra Dewi ini, Harvey kembali menjadi sorotan. Sebab nyatanya yang bersangkutan belum dieksekusi ke lapas.